Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Education Veteriner Indonesia. Perkenalkan, namaku Danis. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberi kesehatan dan kelimpahan rezeki ya. Oke, pada video kali ini aku akan membahas mengenai proses kelahiran kucing dan step-step penanganan kelahiran bagi kalian yang pertama kali memelihara kucing ras maupun domestik, dan alat serta bahan apa saja yang dibutuhkan sebelum proses kelahiran. Step yang pertama adalah persiapan alat dan bahan. Yang pertama, siapkan kandang atau tempat khusus kucing untuk proses kelahiran kitten yang nyaman dan luas serta memadai untuk tumbuh kembang kitten. Tempat yang nyaman meminimalkan terjadinya stres pada induk. Yang kedua adalah siapkan pakan, minum, dan vitamin yang digunakan setelah proses kelahiran. Yang ketiga, siapkan alas kandang berupa underpad atau juga bisa kain lembut untuk alas kitten nanti, pra dan pasca kelahiran. Alas kandang bisa diganti 5 hingga 7 hari atau ketika sudah dilihat agak kotor. Yang keempat, siapkan gunting plasenta atau gunting tajam yang sudah disterilkan dengan alkohol 70% untuk menggunting tali pusat. Yang kelima, siapkan handuk lembut atau waslap atau tisu yang digunakan untuk mengeringkan bulu anak kucing. Yang keenam, siapkan penyedot ketuban jika dibutuhkan. Yang ketujuh, siapkan lampu dop 5 atau 15 watt yang digunakan untuk menghangatkan anak kucing pasca kelahiran. Yang kedelapan, siapkan betadine untuk antiseptik pada bagian tali pusat yang sudah dipotong. Yang kesembilan, kantong plastik untuk membuang sampah jika dibutuhkan. Yang ke-10, glove steril jika dibutuhkan. Yang ke-11, pastikan kuku kalian bersih dan sudah dipotong ya, agar tidak melukai kitten nantinya. Step kedua, proses kelahiran. Ketika induk berjan, kalian dapat memicu kontraksi dengan cara mengelus bagian atas kepala sampai dengan bagian perut. Jangan terlalu menekan ya, biasa saja, slow, oke? Kontraksi juga dapat dipicu menggunakan obat tertentu, salah satunya adalah injeksi oksitosin. Tetapi hal itu hanya dapat digunakan jika keadaan sangat urgent, yaitu kitten mati dalam kandungan sehingga tidak ada proses kontraksi dari induk, atau bahkan karena induk kelelahan karena jumlah kitten yang banyak, sehingga harus dilakukan proses induksi buatan. Tetapi pemberian injeksi ini hanya digunakan oleh ahli medis saja seperti vet. Biasanya, ketuban akan pecah terlebih dahulu, yang ditandai dengan lendir pada bibir vagina atau juga munculnya cairan keruh kekuningan. Perlu waktu kurang lebih 15 menit hingga 1 jam sampai dengan anak pertama lahir. Biasanya akan muncul kitten yang dibungkus dengan plasenta yang terlihat seperti bulatan pada bibir vagina seperti pada video ini. Biarkan induk merejan, jangan ditarik ya kittennya guys, kalau induk bisa merejan sendiri. Tetapi jika proses merejannya dinilai sangat lama, posisinya tidak baik untuk kitten, atau leher kitten tercekik pada bibir vagina atau sungsang, kalian bisa tarik pelan-pelan plasenta tersebut yang berisi anak. Bersama dengan tangan kalian yang satunya mengelus bagian perut induk, jadi induk merejan bersama dengan kalian menarik plasenta tersebut, sehingga meminimalkan pendarahan dan rasa sakit pada induk kucing. Kalau ditarik paksa, nanti ditakutkan kitten akan mengalami sesuatu yang tidak diinginkan, karena bagian tubuh kitten itu masih lembut dan rapuh, kecuali ada sesuatu yang urgent di mana vet akan melakukan tindakan medis tertentu. Ketika kitten sudah lahir, kalian langsung robek selaput plasentanya dan utamakan bersihkan wajah dan hidung kitten dengan kain atau handuk atau tisu kering agar kitten bisa mengolah napasnya. Kemudian jika ari-ari belum keluar, jangan ditarik ya, biarkan saja sampai keluar dengan sendirinya. Karena kalau ditarik, takutnya bagian tali pusat akan terlepas dan organ dalam kitten akan keluar. Intinya kita kudu sabar, oke? Kemudian jika ari-ari terlepas dan masih tertinggal di dalam rahim, ari-ari tersebut akan keluar dengan sendirinya. Biasanya keluar bersamaan dengan kelahiran anak berikutnya. Jika belum keluar sampai dengan lebih dari 6 jam, segera bawa ke vet terdekat. Lalu keringkan kitten dengan handuk atau lap atau tisu sampai terlihat kering. Lalu potong tali pusat 2 hingga 2,5 cm dari perut dengan gunting tajam yang steril. Lalu teteskan betadine untuk mencegah terjadinya infeksi dan mengeringkan tali pusat lebih cepat. Biasanya tali pusat akan mengkerut dan kering dan terlepas dengan sendirinya ketika kitten berumur 1 hingga 2 minggu. Untuk mencegah pendarahan berlebih pada tali pusat saat dipotong, kalian bisa mengikat tali pusat tersebut dengan benang sebelum dipotong, tapi itu optional aja ya.
Jika kitten terlalu lama dalam plasenta, menyebabkan terlalu banyak ketuban yang masuk pada tubuh kitten, yang mengakibatkan kitten susah bernapas. Kalian bisa menggosok bagian dada kitten dengan tisu atau bohlam dop yang hangat, dan bagian hidung dan mulut kita sedot untuk mengeluarkan ketuban. Jika kalian risih, kalian bisa pakai alat penyedot air ketuban, atau melakukan cara seperti pada video ini yang berfungsi untuk melancarkan sistem sirkulasi darah, jantung, paru-paru, serta untuk mengeluarkan ketuban melalui mulut dan hidung kitten. Jika kalian tidak bisa karena memang caranya sangat ekstrim, kalian bisa lakukan langkah-langkah yang lebih sederhana saja yang sudah aku sebutkan tadi. Step ketiga, persiapan kelahiran anak kedua dan seterusnya. Jika anak pertama sudah lahir, bisa kalian letakkan di tempat yang hangat, lembut, dan kering. Tetapi alangkah baiknya jika kalian langsung coba letakkan pada perut induk, sehingga dia mencoba untuk sucking atau menghisap puting pertama kalinya. Sucking pada kitten dapat menginduksi oksitosin pada tubuh induk, sehingga rahim induk berkontraksi dan siap perejahan untuk anak selanjutnya. Tetapi jika membahayakan, ditakutkan anak akan tertindik kaki induk, bisa diletakkan di lain tempat terlebih dahulu. Oh ya guys, kalian bisa memotong bagian bulu dekat puting pada induk untuk memudahkan kitten nanti mencari puting. Dan juga bagian bulu pada puting sifatnya lembab, jika tidak dipangkas pendek biasanya akan timbul jamur atau ringworm. Kalian juga dapat membersihkan kotoran kecoklatan pada puting dengan waslap yang diberi air hangat, sehingga kebersihan puting induk bisa terjaga. Kalian jangan khawatir jika ada darah atau ketuban pada daerah bulu-bulu dekat vagina induk, karena kucing memiliki kebiasaan licking atau menjilat, atau juga kebanyakan orang bilang yaitu mandi, jadi akan dijilati sendiri oleh induknya. Tetapi jika kalian ingin induk itu badannya segar dan sehat setelah proses kelahiran, kalian bisa lakukan grooming cepat pada induk. Sebab selama bunting 2 bulan lebih 3 hingga 7 hari, biasanya induk tidak pernah grooming sama sekali. Semuanya tergantung dari kalian. Apakah grooming bisa dilakukan pada kucing bunting? Sama halnya pada manusia, mandi dilakukan saat kondisi apa saja, tetapi semua tergantung dari kekebalan dan kekuatan dari induk kucing itu sendiri. Karena biasanya ada yang mengalami keguguran karena dilakukannya grooming. Step keempat, pasca kelahiran. Pasang dop 5 hingga 15 watt di atas kandang sebagai penghangat kitten karena masa rawan pada kitten dari usia 0 hingga 14 hari. Jangan terlalu panas juga ya guys, nanti lembab dan malah menimbulkan jamur pada kitten dan indukan. Kitten berbeda dengan puppy yang pada umur sehari pun bisa diberi susu formula tambahan. Kitten biasanya diberi susu formula tambahan ketika umurnya sudah menginjak usia 2 minggu. Pemberian susu formula dikarenakan jumlah kitten yang banyak sehingga kalah dalam persaingan merebutkan puting, atau kondisi induk yang tidak memungkinkan. Menginjak usia 8 hingga 10 hari, kitten sudah mulai membuka mata. Menginjak usia 21 hingga 25 hari sudah mulai belajar berjalan. Oke, sekian video dari aku, semoga membantu dan bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next video.